Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini ya, marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, ketua kelas silahkan maju ke depan untuk memimpin doanya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, semuanya baik, luar biasa, Masya Allah. Baiklah, apakah hari ini ada siswa yang tidak masuk kelas? Oh, alhamdulillah seluruh siswa hari ini masuk ya. Semuanya, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita lebih semangat lagi, yuk kita nyanyikan lagu yang ibu kemarin sudah ajarkan yuk, yang judulnya Musim. Udah pada hafal kan? Baik, alhamdulillah semuanya sudah pada hafal dan sangat bersemangat ya. Oke, mari kita nyanyikan. 1, 2, 3. Datang musim hujan, alhamdulillah. Datang musim kemarau, alhamdulillah. Datang musim apapun, alhamdulillah. Karena semua itu ada hikmahnya. Ada musim hujan, jangan mengeluh. Ada musim kemarau, jangan menggerutu. Ucapkanlah saja alhamdulillah, agar kita mendapatkan ridhonya. Yeay, alhamdulillah ya, kalian semua sudah menghafalnya. Oke anak-anak, materi kita pada hari ini adalah pemanfaatan sumber daya alam. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah berdiskusi, kalian mampu membuat kolase alam dengan teknik kreatif. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya nih, bagian-bagian tumbuhan itu apa aja sih? Ada yang tahu? Nah, betul. Bagian dari tumbuh-tumbuhan itu ada akar, batang, daun, kemudian bunga, biji-bijian, dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada yang tahu apa manfaat dari tumbuh-tumbuhan? Yang pertama, ya benar, untuk menghasilkan oksigen. Yang kedua, sebagai bahan makanan, betul. Ada juga sebagai bahan industri. Setelah anak-anak membentuk kelompok, nah sekarang kita akan membuat kolase. Kolase itu apa anak-anak? Kolase adalah karya dua dimensi dengan teknik tempel, betul sekali. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk proyek ini, yang pertama ada kertas, yang kedua ada lem, bisa lem fox, yang ketiga gunting, kita perlu gunting, yang keempat daun-daunan, dan yang terakhir itu biji-bijian. Biji-biji yang kecil aja ya anak-anak. Kalau yang gede kayak biji rambutan, biji salak ya nggak usah ya, karena itu terlalu besar, susah untuk ditempelnya. Kegiatan ini akan berlangsung 2 sesi ya anak-anak. Yang pertama yaitu sekarang sebelum istirahat, dan akan dilanjutkan setelah istirahat lagi. Silahkan dari sekarang masing-masing kelompok untuk desain sketsanya ya. Silahkan kalian sepakati masing-masing kelompok yang pasti temanya adalah tumbuhan dan bisa juga hewan. Tumbuhan yaitu bunga, daun, dan sebagainya. Kalau hewan itu bisa jerapah, kuda, kelinci, dan lain sebagainya juga. Silahkan. Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Untuk selanjutnya silahkan masing-masing dari kalian perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan dimulai dari kelompok 1 dulu.
Dari perwakilan masing-masing kelompok tadi, alhamdulillah semua sudah mempresentasikan hasil karyanya dengan baik ya. Hanya ada beberapa yang masih agak perlu dirapikan. Next time ya, Nak. Nah, anak-anak, ternyata tumbuh-tumbuhan tidak hanya bisa dipakai untuk bahan makanan, bahan minuman, bahan industri, kemudian menghasilkan oksigen. Ternyata tumbuh-tumbuhan bisa kita jadikan hasil karya yang bagus. Hasil karya kolase merupakan dari biji-bijian dan juga daun-daunan. Nah, ini adalah hasil karya seni yang merupakan pemanfaatan dari sumber daya alam yaitu tumbuhan. Ini adalah hasil karya seni 2 dimensi yaitu kolase. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan pembelajaran ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syed Salim dari kelas PTKE 2019. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi atau bahan ajar mengenai project learning. Dan saya berasal dari kelompok 3 pada project kali ini. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, marilah kita menyimak RPS atau rancangan pembelajaran semester yang saya buat. Pada kesempatan kali ini, karena kita diberikan kebebasan untuk berkreasi mengenai bagaimana cara kita mengajarkan atau membawakan materi yang akan kita bawa, maka pada kali ini saya membuat RPS yang biasanya membosankan atau sulit untuk dibaca atau sangat kaku yang seperti ini akan kita ubah menjadi sebuah RPS yang dimana dapat mudah dimengerti dan dipahami menurut saya, atau dapat kita lihat contohnya seperti ini. Oh, apakah kalian melihat seperti di samping saya hanya tanda tanya? Karena kita akan langsung masuk pada penjelasannya. Yang pertama, pada RPS ini apa yang akan kita ajarkan atau apa bahan ajar yang akan kita bawakan pada materi ini. Yang akan kita bawakan yang pertama tentu saja pengertian, baik pengertian dari ahli maupun pendapat dari organisasi atau kelompok. Selanjutnya kita akan mengetahui langkah-langkah project learning. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan dari project learning. Yang kedua, bagaimana materi dibelajarkan. Oke, pada kesempatan kali ini materi akan dibelajarkan dengan cara ceramah atau komunikasi satu arah. Yang selanjutnya, bagaimana materi diajarkan. Maksudnya bagaimana materi diajarkan melalui media apa sehingga materi dapat kita sampaikan kepada orang yang akan menerima materi kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan cara menampilkannya pada sebuah video ataupun PPT dan beberapa video animasi. Pada bagian terakhir, yaitu bagian keempat, bagaimana sehingga dikatakan siswa mampu mengetahui atau berhasil dalam pembelajaran yang kita sampaikan, atau bagaimana cara kita menilai siswa sehingga dapat menerima materi yang telah kita ajarkan. Pada kesempatan kali ini, siswa dikategorikan telah mengetahui atau memahami materi yang telah kita berikan apabila siswa telah mencapai yang pertama, mampu mengetahui pengertian dari project learning. Yang kedua, mengetahui bagaimana langkah-langkah project learning dapat dilaksanakan atau sehingga dapat dikatakan proses ini adalah project learning. Yang ketiga,
Yang terakhir, suara siswa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari project learning. Dan selanjutnya, untuk lengkapnya, marilah kita bersama-sama menyimak materi mengenai project learning. Terima kasih. Oke, setelah kita mendengarkan RPS dari materi saya, marilah kita mendengarkan bagian pertama, yaitu pengertian dari project learning. Pengertian dari project learning merupakan metode pengajaran sistematis yang melibatkan para siswa dalam belajar pengetahuan penting dan meningkatkan kualitas kehidupan dengan keterampilan. Project learning juga mempengaruhi atau pada project learning juga siswa dipengaruhi oleh proses penyelidikan terstruktur kompleks, pertanyaan otentik, dan produk yang dirancang dengan hati-hati serta pertanyaan-pertanyaan yang telah disempurnakan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan bagian kedua, yaitu mengapa project learning ini dianggap penting. Oke, selanjutnya kita ada pada bagian di mana ada sebuah pertanyaan, mengapa project learning itu penting? Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya, yaitu karena diharapkan setelah para siswa mengetahui atau membawa metode pengajaran kurikulum project learning ke dalam kehidupannya, diharapkan para siswa mempunyai dorongan atau motivasi untuk menjadi pekerja mandiri, pemikir kritis, serta menjadi pembelajar seumur hidup. Dan juga yang kedua, alasannya mengapa project learning itu penting dalam kehidupan ini atau proses pembelajaran, yaitu karena project learning ini bukan hanya sebuah cara untuk belajar, melainkan bagaimana cara para siswa dapat bekerja sama. Ya, selanjutnya kita berada pada bagian keuntungan dan kelemahan project learning. Yang pertama, kita masuk pada bagian keuntungan terlebih dahulu. Pada bagian keuntungan ini, yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problema-problema yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya kita beralih pada kelemahan dari project learning ini. Oke, sekarang setelah mendengarkan keuntungan dari project learning, ada baiknya kita mendengarkan kekurangan dari project learning juga. Yang pertama itu memerlukan banyak waktu untuk memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, membutuhkan banyak biaya. Yang ketiga, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Dan yang keempat, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam bekerja kelompok. Mungkin inilah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan pada bagian terakhir. Setelah mendengarkan materi ajar dari saya mengenai project learning, sekarang kita berada di kesimpulan. Pada kesimpulan ini, menurut saya project learning itu merupakan sebuah proses pembelajaran yang dimana para siswa diajarkan untuk melakukan investigasi. Dalam framework ini, para siswa diharapkan mampu memecahkan masalah-masalah yang tidak biasa atau kompleks, dan dengan cara dia mampu membuat pertanyaan, dan dia mampu merevisi sebuah pertanyaan, mampu mengkomunikasikan ide-idenya, mampu membuat produk baru, serta membuat pertanyaan baru mengenai masalah-masalah yang ingin dia selesaikan atau yang akan diselesaikan. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan mengenai materi project learning. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syed Salim dari kelas PTKE 2019. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi atau bahan ajar mengenai project learning. Dan saya berasal dari kelompok 3 pada project kali ini. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, marilah kita menyimak RPS atau rancangan pembelajaran semester yang saya buat. Pada kesempatan kali ini, karena kita diberikan kebebasan untuk berkreasi mengenai bagaimana cara kita mengajarkan atau membawakan materi yang akan kita bawa, maka pada kali ini saya membuat RPS yang biasanya membosankan atau sulit untuk dibaca atau sangat kaku yang seperti ini akan kita ubah menjadi sebuah RPS yang dimana dapat mudah dimengerti dan dipahami menurut saya, atau dapat kita lihat contohnya seperti ini. Oh, apakah kalian melihat seperti di samping saya hanya tanda tanya? Karena kita akan langsung masuk pada penjelasannya. Yang pertama, pada RPS ini apa yang akan kita ajarkan atau apa bahan ajar yang akan kita bawakan pada materi ini. Yang akan kita bawakan yang pertama tentu saja pengertian, baik pengertian dari ahli maupun pendapat dari organisasi atau kelompok. Selanjutnya kita akan mengetahui langkah-langkah project learning. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan dari project learning. Yang kedua, bagaimana materi dibelajarkan. Oke, pada kesempatan kali ini materi akan dibelajarkan dengan cara ceramah atau komunikasi satu arah. Yang selanjutnya, bagaimana materi diajarkan. Maksudnya bagaimana materi diajarkan, melalui media apa sehingga materi dapat kita sampaikan kepada orang yang akan menerima materi kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan cara menampilkannya pada sebuah video ataupun PPT dan beberapa video animasi. Pada bagian terakhir, yaitu bagian keempat, bagaimana sehingga dikatakan siswa mampu mengetahui atau berhasil dalam pembelajaran yang kita sampaikan, atau bagaimana cara kita menilai siswa sehingga dapat menerima materi yang telah kita ajarkan. Pada kesempatan kali ini siswa dikategorikan telah mengetahui atau memahami materi yang telah kita berikan apabila siswa telah mencapai yang pertama, mampu mengetahui pengertian dari project learning. Yang kedua, mengetahui bagaimana langkah-langkah project learning dapat dilaksanakan atau sehingga dapat dikatakan proses ini adalah project learning. Yang ketiga, yang terakhir, suara siswa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari project learning. Dan selanjutnya, untuk lengkapnya marilah kita bersama-sama menyimak materi mengenai project learning. Terima kasih. Oke, setelah kita mendengarkan RPS dari materi saya, marilah kita mendengarkan bagian pertama, yaitu pengertian dari project learning. Pengertian dari project learning merupakan metode pengajaran sistematis yang melibatkan para siswa dalam belajar pengetahuan penting dan meningkatkan kualitas kehidupan dengan keterampilan. Project learning juga mempengaruhi, atau pada project learning juga siswa dipengaruhi oleh proses penyelidikan terstruktur kompleks, pertanyaan otentik, dan produk yang dirancang dengan hati-hati, serta pertanyaan-pertanyaan yang telah disempurnakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan bagian kedua, yaitu mengapa project learning ini dianggap penting. Oke, selanjutnya kita ada pada bagian di mana ada sebuah pertanyaan, mengapa project learning itu penting. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya, yaitu
karena diharapkan setelah para siswa mengetahui atau membawa metode pengajaran kurikulum project learning ke dalam kehidupannya, diharapkan para siswa mempunyai dorongan atau motivasi untuk menjadi pekerja mandiri, pemikir kritis, serta menjadi pembelajar seumur hidup. Dan juga yang kedua, alasannya mengapa project learning itu penting dalam kehidupan ini atau proses pembelajaran, yaitu karena project learning ini bukan hanya sebuah cara untuk belajar, melainkan bagaimana cara para siswa dapat bekerja sama. Ya, selanjutnya kita berada pada bagian keuntungan dan kelemahan project learning. Yang pertama, kita masuk pada bagian keuntungan terlebih dahulu. Pada bagian keuntungan ini, yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problema-problema yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya kita beralih pada kelemahan dari project learning ini. Oke, sekarang setelah mendengarkan keuntungan dari project learning, ada baiknya kita mendengarkan kekurangan dari project learning juga. Yang pertama itu memerlukan banyak waktu untuk memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, membutuhkan banyak biaya. Yang ketiga, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Dan yang keempat, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam bekerja kelompok. Mungkin inilah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan pada bagian terakhir. Setelah mendengarkan materi ajar dari saya mengenai project learning, sekarang kita berada di kesimpulan. Pada kesimpulan ini, menurut saya project learning itu merupakan sebuah proses pembelajaran yang dimana para siswa diajarkan untuk melakukan investigasi. Dalam framework ini, para siswa diharapkan mampu memecahkan masalah-masalah yang tidak biasa atau kompleks, dan dengan cara dia mampu membuat pertanyaan, dan dia mampu merevisi sebuah pertanyaan, mampu mengkomunikasikan ide-idenya, mampu membuat produk baru, serta membuat pertanyaan baru mengenai masalah-masalah yang ingin dia selesaikan atau yang akan diselesaikan. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan mengenai materi project learning. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.